Aliwahana Sapardi Djoko Damono. Sastra lisan. Aksara adalah residu. Kata yang awal mulanya berupa bunyi, kemudian muncul sebagai benda yang tampak di kertas, dan kita pun berpikir tentang kata sebagai tanda yang kelihatan atau sebagai gambar. Kita bisa melihat bahkan meraba kata di buku. Demikianlah, maka dalam tradisi tulis kata adalah residu, sedangkan dalam tradisi lisan kata tidak pernah merupakan residu. Begitu selesai diucapkan, kata lenyap, tidak ada lagi. Yang mendasari kelisanan adalah potensi dalam diri manusia untuk mengucapkannya. Menurut Ong, contoh itu juga membuktikan bahwa sulit bagi kita sekarang ini membayangkan kata sama sekali terpisah dari tulisan. Tambahan lagi, usaha untuk melepaskan kata dari tulisan itu bisa berbahaya. Bagaimana kita bisa hidup jika dilepaskan dari kamus, aturan tata bahasa yang tertulis, ejaan dan segala sesuatu yang menyebabkan bahasa bisa diperiksa benar tidaknya? Dalam hal kehidupan kita ini, kamus menjadi sangat penting peranannya. Penggunaan bahasa yang melek huruf bisa menggunakan kosakata yang jumlahnya ratusan kali bahasa lisan. Itulah yang menyebabkan kita bisa berpikir dan melakukan segala sesuatu dengan lebih pasti dan bisa dirunut. Ungkapan dan pikiran formulaik dari dunia lisan menyerap jauh ke dalam kesadaran dan dunia bawah sadar kita, sehingga ketika kita sudah masuk ke dalam dunia tulisan, ketika para sastrawan menyiapkan penahnya untuk menulis, formula yang berasal dari dunia lisan masih juga dipergunakan. Hal ini terjadi tidak hanya di barat, tetapi juga di dunia timur. Menurut Ong, sastra Arab masih banyak menyadarkan diri pada tradisi lisan yang berupa ungkapan dan pemikiran formulaik. Khalil Gibran misalnya telah menghasilkan berbagai karya yang bagaikan kumpulan ungkapan yang bagi bangsa Amerika yang sudah masuk ke dalam tradisi tulis tampak sebagai sesuatu hal yang baru. Namun, konon di Lebanon, bentuk semacam itu dianggap biasa saja atau klise karena sudah lecek diulang-ulang. Bunyi tidak bisa diperiksa ulang, tidak bisa dihentikan seperti gambar. Begitu selesai diucapkan baru ada maknanya. Jadi bahasa itu peristiwa. Oleh sebab itu memerlukan kekuatan untuk melaksanakannya. Itulah sebabnya pula kata yang merupakan kejadian dan kekuatan itu bisa dianggap memiliki kekuatan magic. Dalam dunia tulisan, yang terjadi adalah sebaliknya. Kata yang hanya ada di lembaran kertas itu dianggap barang mati saja. Namun dalam tradisi tulisan bisa dianggap memiliki kekuatan magic juga, sedangkan dalam tradisi tulis nama merupakan sekedar label. Dalam tradisi lisan, bagaimana kita berpikir untuk memecahkan sebuah masalah yang agak ruwet tanpa bantuan alat tulis apapun? Tidak ada alat sama sekali untuk membantu kita menyusun kembali urutan pemecahan masalah itu sebaik-baiknya. Satu-satunya jalan adalah melalui berpikir lewat ingatan. Untuk itu, pikiran kita harus ritmis, polanya berimbang, penuh dengan pengulangan dan antitesis, penuh aliterasi dan asonansi, mempergunakan ungkapan yang formulaik dan pepatah dalam latar tema yang baku dalam peribahasa yang sudah sangat banyak dikenal masyarakat. Dalam tradisi lisan, berpikir tidak formulaik, tidak berpola dan tidak mnemonik, sama sekali tidak efektif. Sebab meskipun seandainya hal itu bisa dilakukan, untuk merunutnya kembali sama sekali tidak mungkin dilakukan. Segenap ciri tersebut menguntungkan dan menjadi syarat bagi pelantun dongeng maupun pendengarnya. Itu sebabnya dongeng yang disampaikan secara lisan dianggap klise dan karenanya tidak berharga menurut ukuran keberaksaraan.